Kita masuk ke mana sekarang? Kita masuk ke exercise 3. Apa judulnya? Assigning variable. Apa assigning? Memberikan nilai kepada variabel. Gitu ya, gampangnya adalah memberikan nilai kepada variabel. Yang tadi saya detailkan ya. The goal of this exercise is to assign value to variable. Tujuan dari exercise ini adalah memberikan nilai kepada variabel ya. Variable can be assigned any value. Variable dapat diberikan nilai apapun, as you will see in this exercise ya. This exercise can be performed in the Jupyter notebook. Yang pertama, ini udah kita lakukan sebenarnya ya. Yang pertama adalah X sama dengan 2 gitu ya, udah saya jelaskan ini. Yang kedua adalah X ditambah dengan 1. Maka outputnya berapa? 3 ya. Ini udah kita jelaskan ya, outputnya adalah 3. Oke, ini saya skip aja. Yang berikutnya adalah di sini kita akan mengubah nilainya. Ini saya praktekkan ya. Oke, saya praktekkan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah X sama dengan berapa? X sama dengan 2 gitu ya. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Ini ya, X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kalau kita cek nilainya berapa? Nggak usah sampai ID lah ya. Tapi itu saya cuma ini aja lah, sedikit wawasan aja. Yang berikutnya apa perintahnya? X ditambah dengan 1. Berarti nilainya sekarang berapa? X sama dengan 3. Oke ya, X sama dengan 3. Nah, di poin nomor 3, di situ ada perintah apa? X sama dengan 3,0. Gitu ya. 3,0. Nah, berarti di sini gambarannya gampangnya gini. Pertama X sama dengan berapa? X sama dengan 2. Kemudian kita update menjadi berapa? Menjadi 3. Nah, sekarang si X kita kasih nilai berapa? 3,0. Berarti gambarannya sekarang X kita ubah menjadi 3,0. Jadi kita atur nilainya, gambarannya adalah dia mereference pada nilai yang berbeda. Jadi X itu tidak mereference pada 3, tapi sekarang berapa? 3,0. Berarti sekarang kalau kita bilang seperti ini, kemudian kita bilang X, maka nilai X adalah 3,0. X di sini sama X di sini berbeda. Bukan X-nya, tapi nilai yang dia tunjuknya. Gitu ya. Kalau di sini X-nya berapa? 2. Kalau di sini X-nya berapa? 3.0. Gambarannya adalah dia sekarang mainnya nggak ke 2 lagi, tapi ke 3.0. Itu ya, karena dia sudah mereference atau menunjuk pada nilai yang berbeda. Itu ya. Maka kalau kita kasih X plus 1 di sini, ini enaknya kalau kita lihat ID-nya ya, ID-nya berubah juga. Maka nilainya adalah 4. Maksud di sini adalah ini yang dimaksud dengan dynamically type. Jadi kita bisa mendefinisikan kalau di dalam C++ kita bilang seperti ini. In X sama dengan 2 gitu ya, titik koma. Kalau di C++ seperti ini. Jadi kalau di C++ kita harus mendefinisikan nilai tipe data dari X gitu ya. Tapi kalau di Python kita nggak perlu kasih tipe data, kita nggak perlu kasih titik koma. Itu dihandle sama Python-nya ya, seperti itu. Tapi kita bisa mendefinisikan ulang reference yang disimpan oleh X. Atau kalau dalam string kayak gini, kalau dalam string ya, misalnya hi sama dengan selamat datang gitu ya. Hi sama dengan selamat datang. Kalau kita bilang hi, maka nilainya apa? Selamat datang. Tapi kalau kita reassign gitu ya, reassign hi sama dengan
hello halo dunia, kayak gitu ya, seperti ini. Maka nilai hi tidak mereference pada selamat datang, tapi mereference pada halo dunia. Bisa dipahami ya? Jadi dia walaupun namanya sama, tapi dia merujuk pada alamat memori yang berbeda, yang datanya berbeda gitu ya, datanya berbeda ya, gampangnya gitulah. Ya, tapi kalau kita misalnya bilang ho sama dengan selamat datang ya, kalau kita panggil ho nilainya siapa? Selamat datang. Tidak ada hubungan antara ho sama he, kecuali kalau kita lihat ID-nya, tapi saya nggak bahas lebih dalam lagi ya. Jadi kalau dalam Python kita bisa memberikan nilai dengan tipe data yang berbeda dengan nama variabel yang sama gitu ya. Di bahasa pemrograman yang lain mungkin bisa, mungkin tidak bisa, tapi dalam Python bisa. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Kalau menurut saya gimana nih Pak? Jadi berarti kayak sistem itu meresponnya ke data yang terbaru. Ya, betul. Update data terakhir. Ya, betul ya. Update data terakhir. Ya, bisa juga seperti itu bahasanya. Gitu ya. Oke. Kita udah sampai mana tadi? Exercise 3 ya. Berapa nomor? Cuma 3 ya. Ya, di sini maksudnya apa? Intinya adalah dia bisa menyimpan tipe data yang berbeda. Oke, udah. Oke, by the end of this quick exercise you may have noticed that in programming you can assign a variable into its previous value ya. Di sini udah kita bahas tadi ya. Jadi kita bisa memberikan nilai pada nilai sebelumnya. Ini maksudnya adalah x sama dengan 2, x sama dengan x tambah 4. Pernyataan dari sini ini ya. Ini x sama dengan 2 sama dengan x plus 4. Kita bisa memberikan nilai dari nilai x sebelumnya. Udah ya. Oke, ini juga udah tadi. Further the type of x change ya. Udah saya jelaskan juga tadi ya. Dari 3 menjadi 3,0 itu dikatakan sebagai dynamically type ya. Dalam bahasa pemrograman yang lain bisa ya, bisa tidak. Ya, itu ya. Itu adalah exercise 3. Apa aja exercise 3? Intinya ada memberikan nilai dan memberikan nilai yang berbeda ya. Istilahnya apa tadi? Dynamically type ya. Jadi variabel bisa menyimpan nilai tipe data yang berbeda. Itu ya. Jadi jangan aneh gitu ya. Tergantung update terakhirnya, bisa juga seperti itu. Ya, ini nomor berapa? Part 9. Kita masuk part 10-nya, atau ini saya close aja dulu. Biar nggak terlalu banyak. Part 8 sudah. Ya. Part 7 sudah. Sekarang kita masuk part berapa? Part 10. Ini ya. Ya, ini penjelasan yang tadi saya sampaikan ya. In some languages, it is possible variable to change type ya. Yang kita lakukan tadi itu belum tentu bisa dilakukan di bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi di sini dikatakan kalau y adalah integer, maka y selalu integer. Gitu ya. Yang tadi saya bilang. Kalau misalnya dalam bahasa pemrograman lain, misalnya kita bilang ya, in x sama dengan 2,75 titik koma ya. Maka ini adalah apa? Ini adalah error ya. Saya mikirnya gabung sama. Ini adalah float gitu ya. Float x sama dengan 2,75. Maka x adalah float gitu ya, atau in y sama dengan 10 gitu ya, titik koma. Maka y akan selamanya bernilai integer. Tapi kalau dalam Python kita nggak perlu kasih tipe data ya, dan kita nggak perlu kasih titik koma ya.
Misalnya X sama dengan 2,75. Kemudian X sama dengan 10. Ini bisa kita lakukan ya. Kalau kita cek ini adalah float. Kalau kita cek ini adalah integer. Jadi dia akan melihat dari data yang disimpan sama dia. Oh, ini adalah integer, maka ini adalah integer. Oh, ini adalah float, maka dia adalah. Itu di-handle-nya sama Python-nya. Ya, itu banyak kerjaan yang harusnya ditentukan seperti ini ya, itu sudah di-handle sama Python. Maka itu dikatakan sebagai dynamically type ya. Istilahnya apa? Dynamically type ya. Secara dinamis tipe datanya bisa berubah. Ya, oke. Kita masuk kepada changing type. Ini beberapa sudah kita lakukan. Coba kita perhatikan di sini. Nomor 1 apa? Y sama dengan 10. Berarti tipe datanya apa? Integer apa float? Integer. Yang kedua, Y sama dengan Y dikurang 10,0. Oke, ini apa? Float. Ini apa? Integer. Tapi di sini sekarang menjadi apa? Kita eksekusi ya. Kita eksekusi. Apa tadi? Y sama dengan 10. Kalau kita cek tipenya, maka Y adalah integer. Tapi kalau kita bilang Y sama dengan Y ditambah apa dikurang tadi? Dikurang 10 ya. Dikurang 10.0. Kalau kita lihat type Y-nya, oke. Ini udah kita lakukan, ini udah pembahasan ini udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Coba saya detailkan ya, saya coba detailkan. Yang pertama apa? Y sama dengan 10. Berarti Y-nya apa? Integer. Sudah jelas ya? Kenapa integer? Karena tidak ada komanya. Kemudian Y sama dengan 10, Y sama dengan Y dikurang 10.0. Berarti kita konsentrasi di mana dulu? Di sebelah kanan. Maka di sini integer apa float? Kenapa ada float? Karena ada titiknya. Ini integer apa float? Ini adalah integer karena Y di sini adalah Y yang di sini. Berarti ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah 10 atau Y sama dengan 10 dikurang 10,5. Ini integer, ini float. Hasilnya apa? Oh iya. Kadang-kadang saya suka begitu ya. Ya. 10.0 ya. Ini apa tadi? Ini adalah float, ini adalah integer. Maka ini hasilnya menjadi float. Karena ini adalah float, maka Y di sini juga akan menjadi float. Jadi Y di sini tidak sama dengan Y yang di sini. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini detail banget nih ya. Jadi kalau kita lihat dia akan menjadi float. Itu yang dikatakan sebagai dynamically type. Di sini adalah integer atau ini ya, ini adalah integer, di sini adalah float. Kok bisa float? Karena kita berinteraksi dengan float ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini yang dari tadi udah mulai nyambung nih ya. Udah mulai, ibaratnya kalau kita ke hutan gitu ya. Kita udah ngebawa tim semua, udah masuk gitu ya, udah semuanya udah mulai dipakai. Ya, ini masih berapa kilo lah ya, belum terlalu dalam ya, belum tersesat ini ya. belum ketemu badai gitu ya. Oke, baik-baik saja. Ya, oke ya. Oke. Itu ya, itu activity bukan? Bukan ya. Ya, oke ya. Itu adalah changing type ya. Variabel bisa berubah tipe data secara langsung ya. Ini kalau kita di bahasa pemrograman yang lain pasti bingung, loh kok bisa gitu ya. Karena di Python bisa, di bahasa pemrograman lain ada yang nggak bisa gitu ya. Ada juga yang bisa gitu ya. Jadi nanti ketika Anda ketemu sama C++ gitu ya, Anda lihat dulu aturannya. Ini bisa nggak kayak Python gitu ya. Kalau bisa ya berarti, kalau enggak ya berarti ya nggak bisa gitu ya. Kalau di sini bisa ya. Lawannya adalah statical type ya, tidak bisa berubah.
Ini direkam nggak? Oke ya, itu adalah changing type ya. Kenapa changing type? Karena tadi ya, y di sini masih y yang di sini, tapi dia berinteraksi dengan float. Operatornya adalah minus, maka hasilnya adalah float. Maka hasil dari sini kita berikan kepada y yang di sini. Maka y yang di sini sekarang tipenya menjadi float. Walaupun sebenarnya y yang itu gambarannya apa ya? Orangnya sebenarnya beda gitu ya, sebenarnya gitu ya, cuma namanya sama ya. Oke, kita masuk kemudian kepada di sini ada beberapa shortcut namanya ya, yang ada beberapa yang tidak ditemukan di Python yang ada di bahasa pemrograman yang lain kayak plus plus gitu ya. Kalau C++ ya, nanti kita bisa X sama dengan 1 kemudian X sama X plus plus gitu ya. Ini di C++ ada, tapi kalau di Python mereka tidak menggunakan operator plus plus. Yang salah satu yang digunakan adalah kalau kita punya X sama dengan 10 ya. Kemudian kita bilang X sama dengan X ditambah dengan, atau saya bikin yang baru ya. Saya bikin yang baru. Kalau saya punya Z sama dengan 100, kemudian saya punya Z sama dengan 100 ditambah dengan, kelewat lagi, Z ditambah dengan 5, maka perintah ini bisa kita ubah menjadi lebih sederhana menjadi Z sama dengan 100, Z sama dengan 100, Z plus sama dengan 5 ya. Shortcutnya seperti ini. Jadi perintah yang di sini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Tapi syaratnya jangan ada spasi ya. Di sini tidak ada spasi. Kayak gitu. Coba kita praktekin ya. Coba kita praktekkan. Apa tadi? Z sama dengan 100. Kemudian apa? Z sama dengan Z ditambah dengan berapa tadi saya bilang? 5 ya, 5. Kalau kita tampilkan Z-nya, print Z, maka nilainya berapa? 105 ya? 105. Betul ya? Nah, perintah di atas Z sama dengan 100. Sebenarnya yang perintah kedua ya. Z apa tadi? Plus sama dengan 5. Print Z. Nah, itu shortcutnya itu nanti di plus, di minus, dikali, di semua itu sama aja. Jadi kalau Anda ketemu plus sama dengan itu sebenarnya shortcut ya. Ini saya coba saya share di WA group. Ya. Oke, silakan Anda coba. Oke ya, jadi misalnya kalau oke ya, misalnya oh kok jadi kuning, salah ya, oh, bisa jadi kuning juga ya. Oke, misalnya kayak gini, apa yang dimaksud dengan A kali sama dengan 7? Ini sama dengan apa? A sama dengan A dikali dengan 7 gitu ya. Apa yang dimaksud dengan B minus sama dengan 10? Ini sama dengan apa? B sama dengan B dikurang 10. Apa yang dimaksud dengan A plus sama dengan 1? A sama dengan A plus 1 gitu ya.
Ini namanya shortcut lah ya. Oke, banyak di Python banyak ya. Ya di bahasa pemrograman lain juga banyak lah. Bahkan kalau di bahasa lain ada A++ gitu ya. A++ itu sama dengan A +1 gitu. Tapi kalau di Python nggak dipakai ya. Python tidak menggunakan plus plus. Jadi kalau C menjadi C++ itu juga kode ya. Jadi ini sebenarnya C yang ditambahkan dengan OOP gitu ya. Oke, bisa dipahami ini? Masih kuat nggak? Ya, bawa minum ya, harus banyak-banyak minum biar agak segar kepalanya. Oke, itu ya, itu namanya shortcut ya. Jadi nanti ketika Anda ketemu jangan kaget, perasaan belum diajarin sama Pak Julhak ya, tinggal di googling aja gitu ya, tinggal di googling aja. Nita. Oke, itu ya, itu namanya apa tadi, shortcut. Oke. Oke, udah, coba kita tambahin ya. Saya mau ngetes lah ya, kadang-kadang mahasiswa konsentrasinya terganggu ya dengan jam siang. Terakhir siapa yang saya tanya? Septia ya. Septia lompat 3 ketemu Rivaldi. Mana Rivaldi? Rivaldi ya, Mas Rivaldi. Saya punya variabel namanya nilai UTS. Nilai UTS itu sama dengan 75. Saya punya nilai UAS. Nilai UAS itu sama dengan 90. Nilai UTS itu, nilai underscore UTS itu ditambah dengan 10 ya. Kemudian nilai UTS itu sama dengan nilai UAS dikurang dengan 20. Berapa nilai UTS? Jangan diketik ya. Diketik selesai kita. Oke, nilai UTS-nya berapa? Ya, nilai UTS di sini berapa? Nilainya berapa di sini? 75 ya. Di sini nilainya berapa? 90. Oke, Mas Rivaldi, di sini nilai UTS-nya berapa? Ya, 85 betul. Tar dulu, yang ditanya belum selesai. Kalau yang di sini apa di sini? Nilai UTS-nya berapa? Nilai UTS sama dengan nilai UAS dikurang 20. Nilai UAS-nya berapa? 90 dikurang 20. Berarti nilai UTS-nya sekarang berapa? Ya, berapa nilai UTS-nya? Nilai, jangan ragu-ragu Mas. Yakin aja walaupun benar gitu ya. Oke, nilai UTS-nya berapa di sini? Ini nilai apa? Ini adalah nilai UTS. Harusnya nilai underscore ya. Nilai underscore UTS. Nilainya berapa? 75. Ini nilai apa? Ini nilai underscore UAS. Berapa nilainya? 90. Ini nilai apa nih? Nilai UTS. Ya, di sini saya definisikan lagi. Nilai UTS-nya berapa? Berapa Mas? 70 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai UTS-nya nilai UTS yang ini atau yang ini atau yang ini? 75, 85 apa 70? 70. Update terakhir ya. Oke? Ya. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau misalnya ngoding ya, ketika ngoding kita paham loopingnya di mana, perubahan variabelnya gimana, kemudian dia lompat ke fungsi yang mana, kemudian perubahannya apa gitu. Jadi nanti perubahan nilai, kemudian tipe data berubah, ya kayak gitulah. Ya sama aja kalau kita ngoding web gitu ya. Interface-nya ketika user ngasih nilai, kemudian disimpan dalam database atau macam-macam, apakah nilainya itu kemudian dirubah ya dengan fungsi tertentu atau enggak gitu ya. Oke, bahkan nanti image juga data ya. Face recognition itu sebenarnya juga data-data yang menggunakan algoritma tertentu.
Ya, oke. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu ya? Dan masih banyak ini ya. Oke, ini adalah part 10 ya. Part 10, kita lanjut ke part 11. Kita lanjut ke part 11. Mana part 11? Ya, di part 11 ini ada activity ya. Activity berarti latihan ya. Assigning value to variable. In this activity, you will assign a number to the x variable. Dalam aktivitas ini, Anda akan menetapkan angka ke sebuah variabel. Increment the number and perform additional operation. Oke, langkah-langkahnya adalah by completing this activity, you will learn how to perform. Ini tugas saja lah ya. Jangan dikerjakan di sini ya. Ini tugas. By completing this activity, you will learn how to perform multiple mathematical operation. Ya, ini ada berapa step? Ada 3 step. Gampang sih ya, tapi ini kerjakan sebagai tugas. Ingat ya, jangan melihat pekerjaan orang lain. Dikerjakan dulu ya. Oke, dikerjakan dulu sampai bisa. Kalau mentok baru nanya temennya. Mentok itu berapa kali Pak? 7 kali nyoba lah gitu ya. Itu namanya belajar ya. Kalau kita langsung lihat punya orang, belajarnya di mana gitu ya. Ya, saya bisa ngomong ke anak pagi ya, karena waktunya luas ya, waktunya banyak. Jadi nanti belajarnya, perkembangannya bisa dapat gitu ya. Bisa dipahami di sini. Pertama apa? Pertama adalah set. Set itu apa? Set itu atur atau berikan gitu ya. Berikan nilai 14 kepada siapa? Kepada X. Kemudian apa? Add 1 to X. Terakhir apa? Divide X by 5. Bagi X dengan 5, kemudian square it. Apa itu square it? Kuadratkan. Ini tugas ya. Oke, kita lanjut. Oh, udah ada jawabannya ya. Jawabannya apa? 9. Oke, tapi kan nanti Anda harus kasih apa? Kasih label, kasih ini macam-macam ya. Kita lanjutkan ke part 11 ya. Ya, maksudnya itu. Part 12 ya, part 12. Kita lanjutkan ke part 12 ya. Gampang itu ya. Ini saya potong dulu di sini, udah hampir setengah jam ternyata.